gimana kabarnya? Pastinya sehat selalu ya. Kangen ya sama Bina Iman. Tapi sabar ya, Bina Imannya kita online dulu. Nah, udah siap belum untuk ikut Bina Imannya? Kalau udah, kita berdoa dulu yuk. Dua tangan saya yang kiri dan kanan, lipat depan dada, siap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan perlindungan-Mu, sehingga kami semua dapat berkumpul di sini, di rumah masing-masing, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami, supaya apa yang kami diajarkan nanti dapat berguna dan menambah ilmu kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk adik-adik, kita bernyanyi dulu yuk. Kita nyanyi Yesus angkat dosaku. Siap? Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, pure, buang ke laut, pure, buang ke laut, pure. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, pure, buang ke laut, pure, buang ke laut, pure. Senang ya bisa memuji Tuhan dengan suara kita. Kita bisa berdoa bersama, menyanyi bersama-sama, dan kita juga bahagia karena kita tahu Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita semua. Sekarang kita akan mendengarkan cerita. Duduk yang manis dan pasanglah telinga kalian baik-baik. Hari ini kakak akan bercerita tentang Yesus memberitakan kematiannya. Cerita ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 32. Seminggu sebelum pesta besar yaitu Paskah Yahudi, yang merupakan peringatan atas pertolongan Tuhan yang telah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, kota Yerusalem dipenuhi dengan pendatang dari berbagai bangsa, termasuk dari Yunani. Orang-orang Yunani datang ke Yerusalem untuk ikut beribadah pada pesta Paskah Yahudi. Mereka sudah sejak lama mendengar tentang iman bangsa Israel yang sangat berbeda dengan iman yang dianut bangsa-bangsa lain pada saat itu. Orang Yunani pada umumnya beribadah pada dewa-dewa dan dewi-dewi. Mereka memiliki banyak tuhan. Sangat berbeda dengan bangsa Israel. Mereka hanya memiliki satu Tuhan, Tuhan yang telah menemani mereka sejak zaman Bapa Abraham lebih dari 1.500 tahun sebelum Yesus lahir. Itulah satu-satunya Tuhan yang mereka kenal, Tuhan yang sangat mencintai umatnya, Tuhan yang sangat setia kepada umatnya dan akan terus setia sampai selama-lamanya. Pada waktu itu, Yesus di bait suci dan berkhotbah kepada orang banyak. Beberapa orang Yunani juga ada di bait suci, tetapi di bagian bait suci yang bukan Yahudi. Mereka mendatangi Filipus. Filipus adalah salah satu dari 12 rasul. Filipus memiliki nama Yunani dan nama Latin. Filipus bukanlah nama Yahudi. Mungkin karena memiliki nama Yunani, maka orang Yunani memilih untuk mendatangi dia karena merasa lebih dekat dengannya. Mereka berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Ketika Yesus mendengar bahwa mereka ada di sana, ia berbicara kepada mereka, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Ketika para rasul dan orang banyak mendengar bahwa Yesus akan segera dimuliakan, mereka sangat senang. Akhirnya waktunya tiba. Yesus akan menjadi raja. Lalu Yesus melanjutkan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Baru saja Yesus berbicara tentang kemuliaan, tapi sekarang sudah bicara tentang kematian. Kata-kata Yesus membuat mereka bingung. Yesus berbicara lagi. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi, barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Mendengar itu, mereka bertambah bingung. Siapa yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini akan memperoleh hidup kekal. Ajaran apa ini? Mereka belum pernah mendengar yang seperti ini. Ternyata, yang Yesus maksudkan dengan kemuliaan adalah bahwa ia akan dinyatakan. Putra Allah, Mesias, akan diperkenalkan secara terang-terangan kepada semua orang. Dan ini sudah terbukti, kita dapat melihatnya sendiri. Dari zaman Yesus hingga sekarang, sudah tidak terhitung banyaknya orang yang mengakui Yesus sebagai Putra Allah dan menjadi pengikutnya. Termasuk kita. Kita semua adalah pengikut Yesus yang setia. Kemuliaan ini tidak berhenti sampai di sini. Di masa mendatang, akan semakin banyak orang yang menjadi pengikut Yesus. Namun, sebelum kemuliaan ada kematian. Pemahaman yang benar tentang siapa Yesus, Mesias yang dijanjikan Tuhan, hanya akan diberikan di Kalvari, ketika ia dipaku di kayu salib. Dari situ, semua orang akan tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi dunia sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal agar seluruh dunia bisa diselamatkan. Mesias yang sesungguhnya bukanlah seorang raja di dunia ini, melainkan seseorang yang memiliki kasih yang rela berkorban, yang memberi makna baru bagi semua orang percaya. Karena mengikuti Yesus adalah mengikuti jalan salib, memberikan kasih yang rela berkorban. Kasih merupakan jantung dari ajaran Yesus. Yesus mengajar para rasul agar mereka saling membasuh kaki satu sama lain. Mesias kita meminta kita belajar untuk mengasihi. Jika kita tidak belajar untuk mengasihi, kita berada di dunia tanpa Yesus. Menjadi pengikut Yesus berarti saling mengasihi. Yesus yang wafat di kayu salib telah menjadi tanda dan simbol harapan bagi hampir semua orang di dunia. Dan ia berkata, kita semua harus mati sebelum kita bisa hidup. Maksud Yesus dengan mati di sini bukan berarti kita harus mati di salib seperti dia, tetapi kita harus mati dari sikap buruk kita. Kita harus meninggalkan sikap buruk kita. Dengan mati dari sikap buruk kita, barulah kita dapat mengasihi seperti Yesus. Mati dari sikap buruk ini adalah proses bertahap dan terjadi dengan cara-cara kecil. Misalnya, kemalasan kita mati digantikan dengan sikap rajin. Suka ngambek mati digantikan dengan mau mendengarkan. Marah-marah mati digantikan dengan menyayangi. Iri hati mati digantikan dengan rasa syukur. Dan seterusnya, semua keburukan kita harus mati dan digantikan dengan kasih. Masing-masing kita seperti sebutir gandum yang ditanam oleh Tuhan. Dan seperti sebutir gandum harus mati untuk menghasilkan banyak buah, maka kita pun harus mati dari sikap buruk kita supaya kita dapat saling mengasihi. Sehingga dengan kematian, kita dilahirkan untuk hidup yang kekal di surga. Nah, ceritanya sampai di sini dulu. Kakak senang kalian sudah mendengarnya dengan baik. Sekarang kita lanjut ke kuis. Siap-siap untuk menjawab pertanyaan kakak ya. Saatnya mengisi kuis. Jika kalian mendengar cerita tadi dengan baik, kalian pasti bisa menjawab semua pertanyaan kakak. Ayo kita mulai. Pertanyaan pertama. Cerita tadi diambil dari Injil A. Matius, B. Markus, C. Lukas, D. Yohanes.
Jawabannya adalah D. Yohanes. Pertanyaan berikutnya. Paskah Yahudi adalah pesta besar untuk merayakan A. Nabi Musa menerima 10 perintah Tuhan. B. Nabi Nuh membuat kapal pesiar. C. Nabi Yunus di dalam perut buaya. D. Pertolongan Tuhan atas keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Jawabannya adalah D. Pertolongan Tuhan atas keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Soal berikutnya. Pada perayaan Paskah Yahudi, banyak orang berdatangan ke kota A. Nazaret, B. Yerusalem, C. Bethlehem, D. Yunani. Jawabannya adalah B. Yerusalem. Soal berikutnya. Orang Yunani tertarik pada iman bangsa Israel karena mereka A. Beribadah pada dewa dan dewi, B. Beribadah pada banyak Tuhan, C. Beribadah pada satu Tuhan, D. Beribadah pada raja. Jawabannya adalah C. Beribadah pada satu Tuhan. Soal berikutnya. Allah bangsa Israel adalah Allah yang A. Sayang pada umatnya, B. Setia pada umatnya, C. Panjang sabar terhadap umatnya, D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. Soal berikutnya. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Siapakah yang dimaksud dengan anak manusia? A. Filipus, B. Andreas, C. Tuhan Yesus, D. Yohanes Penginjil. Jawabannya adalah C. Tuhan Yesus. Soal berikutnya. Mesias yang dijanjikan Tuhan adalah A. Raja yang memerintah dengan tangan besi, B. Yohanes yang membaptis banyak orang, C. Superhero yang melawan kejahatan, D. Yesus yang wafat di salib. Jawabannya adalah D. Yesus yang wafat di salib. Soal berikutnya. Yesus wafat di salib menunjukkan kepada kita A. Penjahat yang dihukum mati, B. Tidak berarti apa-apa, C. Kekejaman bangsa Israel, D. Kasih yang rela berkorban. Jawabannya adalah D. Kasih yang rela berkorban. Soal berikutnya. Kemuliaan berarti bahwa Putra Allah, Mesias, akan dinyatakan kepada semua orang. Semua arti di bawah ini benar, kecuali A. Dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. B. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. C. Semua orang menjadi pengikut Yesus. D. Yesus hanya dikenal di zamannya. Jawabannya adalah D. Yesus hanya dikenal di zamannya. Soal berikutnya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mati terhadap hal-hal di bawah ini. A. Sikap buruk, B. Dosa, C. Sifat buruk, D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. Soal berikutnya. Yang dimaksud dengan mati terhadap dosa atau sikap buruk atau sifat buruk adalah A. Manusia harus mati, B. Kita harus disalib seperti Yesus, C. Meninggalkan dosa atau sikap buruk, D. Dosa atau sikap buruk adalah benda mati. Jawabannya adalah C. Meninggalkan dosa atau sikap buruk.
Pertanyaan terakhir. Jantung dari ajaran Yesus adalah A. Kita harus selalu keren. B. Kita tidak boleh menyakiti orang lain supaya kita tidak disakiti. C. Kita harus mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. D. Kita harus saling mengasihi. Jawabannya adalah D. Kita harus saling mengasihi. Baiklah, itu semua pertanyaan dari kakak. Bagaimana? Apakah kalian bisa menjawabnya? Ada yang bisa menjawab semuanya dengan benar? Selamat! Dan tentunya tepuk tangan untuk kita semua yang sudah berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Sekarang kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Yuk! Saatnya kita menghafal ayat emas. Ayat emas hari ini diambil dari Yohanes bab 12 ayat 24. Kita baca bersama-sama ya. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ayo, kita ulangi sekali lagi. Bersama-sama. 1, 2, 3. Yohanes bab 12 ayat 24. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Oke, kalian dapat mengulang-ulang ayat emas ini sendiri nanti sampai kalian dapat mengingatnya dengan baik. Sekarang kita lanjut ke kegiatan berikutnya ya. Aktivitas. Hari ini kita mendengar Tuhan Yesus mengajar kita agar kita mati dari sikap buruk. Karena hanya dengan mati dari sikap buruk, kita bisa hidup dan saling mengasihi. Kakak punya 12 gambar untuk kalian. 8 di antaranya adalah perbuatan kasih. Jika kalian menemukannya, berikan simbol benar pada lingkaran yang tersedia. Selain 8 perbuatan kasih, ada juga 4 sikap buruk. Jika kalian menemukannya, berikan simbol salah pada lingkaran yang tersedia. Kalian dapat membedakan perbuatan kasih dari sikap buruk dengan sangat mudah. Semua perbuatan baik akan selalu membawa sukacita bagi orang lain dan diri kita sendiri. Sedangkan sikap buruk selalu membuat orang-orang di sekitar kita merasa tidak nyaman, bahkan sedih. Ayo kita coba. Kita ambil gambar pertama. Perhatikan gambar ini baik-baik. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Oh, dia sedang membuang botol kosong, tapi tidak ke dalam tempat sampah. Sampahnya jadi berantakan deh. Kira-kira sikap tidak peduli seperti ini benar apa salah ya? Ya, benar. Ini adalah sikap buruk. Jadi, berikan simbol salah pada lingkaran yang tersedia. Hore, 1 gambar sudah kita tandai. Kalian bisa menandai gambar selanjutnya. Mintalah mama atau papa mengunduh aktivitas ini di sini ya. Selamat mencoba. Nah, gimana Bina Iman hari ini? Seru kan? Kakak harap semoga apa yang adik-adik dengar, adik-adik simak hari ini dapat berguna dan semakin tekun untuk menjadi anak Tuhan. Sebelum kita akhiri pada hari ini, kita berdoa dulu yuk. 2 tangan saya yang kiri dan kanan, lipat depan dada, siap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini aku telah diperbolehkan untuk duduk dan mendengar semua firman-Mu. Semoga aku dan keluarga serta kakak-kakak Bina Iman selalu sehat dan dapat berjumpa kembali di Bina Iman online minggu depan. Semoga aku juga semakin menjadi anak Tuhan yang tekun dan semakin mencintai-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa adik-adik di Minggu Bina Iman minggu depan.